Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahisi, Took a second, dan saya babe. ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita membahas tentang gagal dalam percintaan berkali-kali, ada apa dan harus bagaimana ya? Ada apa sebenarnya? Jadi kalau misalnya kegagalan itu udah bolak-balik, satu peristiwa itu sudah berkali-kali terjadi hingga membentuk satu pola berulang ya. Sekalipun dengan orang yang berbeda, tapi kemudian terjadi lagi, itu berarti semesta ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Dan selalu itu adalah tentang sesuatu di dalam diri kita, karena ada jagat alit, jagat ageng. Ada semesta besar, ada semesta kecil. Nah, diri kita itu semesta kecil. Kalau semesta kecil itu beres, biasanya maka semesta besar itu akan mengikuti. Karena kan kalau semesta besar kita nggak bisa ngatur. Tapi kalau semesta kecil kita bisa kendalikan ya, dan kita perbaiki yang di dalam. Oke. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kamu ya. So, be wise and be smart, itu yang paling penting. Dan makasih buat kamu udah like, subscribe, dan komen. Aku doain buat kamu yang udah subscribe dan udah nonton video ini, aku doain buat kamu senantiasa berlimpah-limpah rezekinya. Dan kemudian yang sakit disembuhkan, yang sedang menanti-nanti jodoh disegerakan, dan yang masih menyimpan benci, sakit hati, dendam, hatinya segera dipulihkan dan dibersihkan dari segala energi negatif. Oke, amin. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terhubung atau terkoneksi. Gagal dalam percintaan berkali-kali, ini adalah part kedua, part 1 saya udah bikin, nanti saya pin di kolom komentar. Di sini ada Queen of Pentacles, reverse. Page of Pentacles, oke. Ada The Hierophant reverse ya. Ada Three of Swords reverse. Oh, Five of Swords. Five of Swords, Ace of Pentacles. Wow. Pentacles. Oke, energi yang dominan di sini adalah energi tanah, elemen tanah. Jadi buat kamu yang kebetulan saat ini menonton video ini untuk faktor action itu sedang dominan. Ya, karena mungkin kamu di sini yang udah berkali-kali gagal, kamu berpikir bahwa namanya orang tuh harus usaha gitu biasanya. Nah, usahanya itu entah mungkin kamu mencoba untuk join dating site, atau kamu usaha dengan menghubungi mantan misalnya, atau menghubungi orang-orang. Kamu udah berusaha gitu untuk menjadi sebaik-baiknya. Actionnya di sini tuh kental sekali. Atau misalnya kamu mencoba untuk menyapa duluan. Even kalau misalnya kamu perempuan, kamu memberanikan diri untuk yaudah deh gue maju duluan, gak apa-apa, demi dapat jodoh gitu. Jadi di sini ada kental untuk faktor action ya. Jadi yang sering diabaikan atau mungkin orang tidak tahu adalah kita selama ini berpikir bahwa kalau misalnya membutuhkan sesuatu ya action, ya memang benar, itu benar. Tapi ada sesuatu yang tidak terlihat yang itu justru akan menjadi faktor penentu. Jadi gini, kita itu otak itu ada dua ya, ada conscious mind, ada unconscious mind atau subconscious mind. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Teman-teman bisa googling, bisa cek, bisa pelajari, namanya Heisenberg. Ya, itu Heisenberg. Jadi parahnya, pikiran sadar kita tuh hanya mengendalikan sekitar 12%. Nah, sisanya yang 88% itu adalah pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini kan kita nggak sadar, namanya juga nggak sadar. Kalau pikiran sadar itu yang ada di otak kita, itu kita sadari ya. Yang pikiran bawah sadar kita tuh nggak ngerti loh. Gitu, karena namanya juga ketutup kan. Dan parahnya justru pikiran bawah sadar itulah yang
membentuk realita dalam kehidupan kita. Jadi misalnya kamu punya realita A ya. Realita A itu disebabkan oleh 12% pikiran sadar dan 88 pikiran bawah sadar. Jadi poinnya apa? Kalau ya hal-hal yang terjadi dalam pikiran kamu, dalam kehidupan kamu itu sebetulnya itulah yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kamu, oke? Nah, teman-teman udah bingung apa bingung? Mudah-mudahan nggak bingung ya, karena kita bicara tentang pemberdayaan diri di sini ya. Oke. Dengan memperbaiki paradigma, ya, itu kita memperbaiki hidup ya. Paradigma, kemudian nanti dari paradigma itu kita menanamkan nih dalam pikiran sadar, even dalam pikiran bawah sadar. Ketika kita menanamkan paradigma, nanti akan terbentuk satu belief. Belief itu kepercayaan, keyakinan. Nah, belief itu kemudian menghasilkan yang namanya kesadaran. Kesadaran itu akan akan membentuk realita kehidupan kita ya. Jadi buat kamu yang hidupnya acak-adul, kacrut dan segala macam, pasti itu banyak belief-belief yang salah di dalam kepala, di dalam otak kamu, dalam pikiran bawah sadar. Itu harus dibongkar dan diperbaiki ya. Caranya memperbaikinya seperti itu. Karena kalau misalnya itu tidak diperbaiki, sekeras apapun usaha kamu di dalam realita, dalam alam nyata, itu juga percuma gitu ya. Dalamnya dulu, mesinnya dulu yang perlu dibongkar, oke? Dan di sini ada Queen of Pentacles. Beberapa dari kamu yang kebetulan mungkin sulit mendapatkan jodoh ya. Kamu di sini juga mengalami satu persoalan keuangan atau persoalan finansial. Biasanya memang begitu, ada satu masalah di satu bidang, ada masalah di bidang lainnya. Begitu pula kalau misalnya ada satu perbaikan di satu bidang, itu bidang-bidang yang lainnya itu akan mengikuti. Biasanya seperti itu. Even di sini saya melihat kamu bahkan sudah mulai kayak losing hope. Kamu sudah males, udah males lah, gue udah males kayak berdoa gitu, udah males ya. Udah males yang namanya, paling nanti gini lagi gitu. Jadi udah apa namanya, skeptis gitu ya. Udah skeptis gitu, dan ini kelihatan banget kalau kamu udah lelah. Ini ada Five of Swords. Kamu yang biasanya itu semangat, even misalnya masalah orang aja kamu bantu, sekarang masalahmu sendiri itu kamu udah capek. Capek, Cin. Ya. Di sini udah lelah, udah capek ya. Dan di sini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles di sini berbicara bahwa in future, kan ini kartunya terletak di belakang. In future atau di masa depan itu ada banget kesempatan untuk kondisi kamu yang saat ini itu berubah untuk menjadi lebih baik. Masalah-masalah selesai, ya. Tentu saja dengan perubahan paradigma, dan kita akan lihat ya di sini ya. Oke. Paradigma itu dibentuk dari kita sejak kecil hingga sampai dewasa sampai hari ini. Jadi pikiran kadang kita nggak sadar ya. Peristiwa-peristiwa yang kita lihat di masa kecil itu mempengaruhi kehidupan kita today atau hari ini, saat ini. I see. Help from above. Pertolongan dari atas. Dari atas itu adalah higher power alias Allah, Tuhan, semesta alam. Ya. Even beberapa dari kamu tuh mengalami satu ketakutan di dalam diri. Ketakutan ini dalam relationship ya. Jadi misalnya begini, aku takut nanti kalau misalnya aku menikah, aku bakal diatur-atur sama suami atau sama istri. Aku takut nanti kalau misalnya aku menikah itu bisa cukup nggak ya uangnya? Bisa hidup sejahtera nggak ya? Nah, ketemu. Takutnya di apa? Ketakutan itu biasanya disebabkan oleh pengalaman masa lalu. Misalnya kamu yang takut nanti finansialnya nggak tercukupi kalau misalnya aku menikah gitu atau gimana. Atau misalnya kamu yang pria, ini biasanya pria ya. Aku bisa nggak sih nanti menghidupi anak orang? Nah, itu ketemu.
itu kemungkinan besar ketika kamu kecil, ya, masa kecil kamu mengalami satu kehidupan yang berkekurangan atau biasanya seperti ini. Sama bapak ibumu, kamu udah diprogram. Cari duit itu susah, Nak. Biasanya anak kecil digituin. Kalau pergi, jangan minta-minta ya. Bapak ibu tidak punya duit, gitu. Biasanya dibilang seperti itu. Cari duit itu susah. Nah, ketika kamu melihat kondisi seperti itu ditambah perkataan-perkataan dari orang tua itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, akhirnya terbentuklah kamu yang sekarang. Ada ketakutan nanti secara finansial nggak cukup. Takut nanti kamu tidak mampu untuk menghasilkan uang. Nah, sebetulnya dasar-dasarnya dari situ. Ketakutan dalam percintaan, misalnya kamu melihat kedua orang tua kamu bercerai, bisa saja. Atau ada saudara kamu yang bercerai, kamu melihat misalnya papa kamu selingkuh atau gimana. Nah, peristiwa-peristiwa semacam itu menanamkan satu ketakutan di dalam diri kamu. Aduh, nanti gue gimana kalau misalnya menikah digituin nggak ya? Dan parahnya biasanya terulang. Biasanya terulang dalam diri kamu gitu ya. Nah, ketakutan-ketakutan itu membentuk dan mencegah kamu sendiri untuk bertemu dengan jodoh ya. So, menghadapinya adalah dengan courage atau keberanian, berani. Jadi, takut itu lawannya adalah berani. Jadi misalnya gimana? Misalnya takut punya uang, takut nggak bisa menghasilkan uang atau takut nanti mengalami satu perceraian, takut diselingkuhi dan segala macam. Ya, itu pertama ya. Kemudian yang kedua, setelah kamu menyadari ketakutan kamu, yang kedua, kamu cari akarnya. Akarnya apa? Lalu maafkan ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat papa kamu selingkuh dulu waktu masih kamu kecil, maafkan papa kamu, maafkan ayah kamu, bapak kamu, maafkan. Misalnya, waktu kecil kamu selalu dibilangin orang tua untuk ngirit, nggak boleh minta ini. Maafkan kedua orang tua kamu. Ya, datang kepada orang tua once again. Lagi-lagi ini, saya banyak ya klien datang konsultasi ke saya. Pada umumnya mereka selalu punya masalah terhadap orang tua. Dan selalu saya menganjurkan kepada mereka, datang ke bapak ibu. Minta maaf, dan maafkan mereka, peluk mereka ya. Gengsi Kak, ya udah. Kalau misalnya ngomongnya udah gengsi, ya udah kamu pilih gengsi atau kamu pilih masalah kamu selesai. Pilihannya cuma simple seperti itu. Ya. So, kalau misalnya kamu udah mengalami ini, hadapi semuanya dengan berani. Berani aja. Masa depan yang kamu khawatirkan belum tentu terjadi. Dan help from above. Ya, tentu saja kita perlu terkoneksi dengan ilahi. Ini bahasanya sih udah tinggi ya. Saya even nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Once ketika kita berada dalam satu kondisi kesadaran ilahi itu sebetulnya semua masalah selesai. Bingung ya? Saya rasa ini mungkin nanti kapan-kapan aja dibahas. Ini terlalu berat ya. Tapi yang jelas, percaya saja, yakin bahwa Tuhan itu memberikan kehidupan yang baik buat kamu. Seringkali teman-teman atau orang konsultasi ke saya, Kak ini udah takdir ya hidup saya begini. No, bukan. Tuhan itu selalu menyediakan kehidupan yang baik buat kamu. Nggak ada yang misalnya Tuhan itu mau kamu sengsara atau apa. No, nggak seperti itu. Sengsara kita sendiri yang ngebikin. Ya, taubah, jatuh, apa segala macam itu kita sendiri yang mengundang. Tentu saja dengan satu tujuan yang mulia. Ya, jadi selalu berprasangka baik ya terhadap Tuhan. Jangan berpikir bahwa hidupmu yang kacrut ini adalah takdir. No, bukan. Ya, pakai kerangka bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Yakin aja. Pokoknya yakin, ya. Pokoknya yakin, modal yakin. Kak, apakah ke depan saya ada jodoh yang baik untuk saya? Soalnya saya selalu ketemu yang buruk, yang jahat. Nah, ketika kamu bertanya seperti itu, ketika kamu meragukan, maka pasangan tidak akan datang. Yakin aja, yakin. Kenapa? Kalau yakin, kamu yakin tuh indikasinya tenang. Tenang kok. Umur merangkak, ya udah biarin aja. Tenang, aku yakin. Yakin di depan itu pasti ada Tuhan itu kasih seorang pasangan yang terbaik buat aku, yang paling sesuai untukku, ya. Yakin. Kalau udah yakin tuh tenang. Kalau kamu masih kemerungsung, masih gelisah, berarti kamu belum yakin. Oke. Dan di sini ada beberapa dari kamu yang mengalami masalah gambar diri yang buruk. Aduh, ini banyak banget. Ini biasanya dialami oleh wanita. Gambar diri yang buruk itu bagaimana sih? Misalnya kamu pas kecil, kamu suka dikatain, anak siapa ini jelek banget, hidungnya pesek.
Banyak ya, banyak mengalami seperti itu dan itu mengakibatkan satu gambar diri yang buruk buat kamu ya. Kamunya jadi, "Aduh aku jelek ya, aku nggak pantas untuk dicintai." Padahal cinta itu nggak ada loh relevansinya dengan kondisi fisik ya. Nggak ada sebetulnya. Kan toh teman-teman bisa lihat nggak kadang orang yang mungkin fisiknya nggak terlalu istimewa, mereka dapat jodoh tuh. Orang cacat aja dapat jodoh. Mohon maaf, misalnya kalau kamu berpikir bahwa cuma yang cantik, yang langsing aja yang bisa dapat jodoh. Banyak kok yang overweight itu juga dapat jodoh loh. Ya, jadi nggak ada. Jodoh itu nggak ada relevansinya dengan yang namanya body atau penampilan ya. Itu sebetulnya nggak ada ya. Jadi, tapi bukan berarti kamu terus abai terhadap kondisi tubuh, nggak mau merawat diri, bukan seperti itu ya. Tetap perhatikan, tapi yang jelas gambar diri kamu yang pertama adalah kamu harus, menanamkan di dalam diri bahwa kamu itu layak untuk dicintai. Setiap pagi ketika bangun pagi, menghadap ke cermin, lalu kamu katakan, kamu tatap wajah orang yang ada di dalam cermin, which is itu adalah diri kamu sendiri, kamu katakan kepadanya bahwa, "Kamu layak untuk dicintai." Ya, atau kamu katakan aku layak aku bilang aja kamu layak untuk dicintai, sebut namamu ya, misalnya nama kamu siapa? Misalnya Syahda gitu. Syahda, kamu layak untuk dicintai. Kamu layak untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Kamu layak untuk menerima cinta yang indah. Nah, afirmasi seperti itu setiap pagi ya sayangku ya, oke. Dan di sini ada bahas kayak gini kok panjang banget ya. Ini udah video kedua dan saya rasa ini mesti terakhir ya. Oke. Beberapa dari kamu cobalah untuk berdiet ya. Berdiet, apa hubungannya Bunda? Ya, berdiet kalau misalnya bisa sih, ini keluar kartu vegetarian tapi literally nggak vegetarian ya, artinya begini, cobalah kamu makan makanan yang sehat ya. Makanan yang sehat, kurangi karbohidrat ya. Karbohidrat itu lemes, terus kemudian banyak ya, karbohidrat itu diubah menjadi glukosa, kemudian glukosa itu diubah menjadi lemak, itu pengaruhnya panjang. Kemudian kelebihan lemak membuat kita cepat ngantuk, membuat kita lesu, kurang semangat ya. Ya, sehingga dalam realita itu menjadi kurang menarik. Gimana sih kalau misalnya orang lemes ya? Oke, cobalah bergerak ke makan makanan sehat. Pertama, tentu karena kamu perlu menyayangi tubuh kamu sendiri. Kalau misalnya kamu sayang pada tubuh sendiri, tentu saja kamu ingin tubuh kamu itu mengasup atau makanan yang terbaik. Emotional healing, yes sayang, definitely you need emotional healing. Kamu butuh yang namanya emotional healing ya. Untuk membereskan rasa-rasa sakit itu mulai dari kecil sampai masa sekarang itu banyak banget ditumpuk. Emotional healing nanti Bunda akan kasih di kolom komentar, akan kasih satu video untuk emotional healing ya. Namanya terapi Ho'oponopono. Ini silahkan dilakukan. Nanti saya pin aja untuk terapi Ho'oponopononya. Dan ini tadi ya, percaya, pokoknya modal yakin. Have faith as everything is working in your favor. Jadi semuanya itu memang Tuhan itu udah sediakan. Pokoknya yakin aja, percaya aja ya. Jangan bertanya-tanya bahwa ada nggak sih jodoh buat aku? No, ada. Ada, pokoknya yakin ada aja ya. Ada jodoh yang sesuai. Tentu saja kita mesti yakin bahwa yang namanya jodoh yang sesuai itu, karena kadang-kadang orang itu nggak logis sih ya gitu. Maunya tuh, mintanya itu jodoh yang modelnya kayak Brad Pitt apa segala macamnya, susah Cin gitu ya. Ya sesuai dengan kamu, kualitas kamu seperti apa, terus kemudian ya jodohnya itu sesuai dengan kamu. Gitu ya. Jadi terbuka terhadap yang datang, terbuka ya. Terus kemudian membuka pintu aja, membuka pintu. Bukan berarti membuka pintu tuh semua diterima, no. Tetap selektif, tapi yang penting standar-standar manusianya dipretelin dulu ya. Oke. Ya, siap menerima pemberian Tuhan, karena pemberian Tuhan itu belum tentu sesuai seperti yang kita inginkan, tapi justru itulah yang terbaik. Nanti once kita akan mengerti indahnya kok. Pemberian Tuhan itu pasti indah gitu ya. Well, oke, kalau misalnya kamu
ini resonate dengan readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar sayangku ya. Nggak resonate juga nggak apa-apa, karena ini kan energi kolektif yang dikumpulkan. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi sayangku, cintaku, negeriku. Buat kamu yang tidak memiliki budget, silakan nyalakan loncengnya, supaya saat Bunda live, kamu nggak ketinggalan sayangku ya. Well, untuk kamu yang menonton video ini, secara sengaja maupun tidak sengaja, semesta berbicara kepadamu, tenang ya. Tenang, ada kok jodoh buat kamu. Dan aku berdoa agar kamu mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Oke, I love you kesayangan. Bye-bye.